Shalom. Kita kali ini kita akan melanjutkan seri kita dari yaitu Injil dalam kitab yang ada dalam Alkitab. Minggu lalu kita sudah bahas 1 dan 2 Raja-Raja. Kita akan melanjutkan minggu ini di 1 dan 2 Tawarikh. Yang merupakan kitab rangkuman dari 1 dan 2 Samuel serta kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab Tawarikh ini kalau di Alkitabnya orang Israel sana itu merupakan kitab terakhir di Perjanjian Lama karena mempersiapkan umat Allah untuk kedatangan Kristus. Persiapan ini dimulai dengan silsilah. Namun silsilah ini bukanlah kumpulan catatan garis ayah yang acak dan tidak beraturan. Sebaliknya, mereka mewakili lensa yang dirancang dengan cermat untuk mengamati suatu rencana penebusan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk bersandar pada komitmen Allah yang tidak tergoyahkan untuk menggenapi semua perjanjian itu, dan pada akhirnya kita tinggal menunggu Raja Imam Israel yang benar dan lebih baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk memulihkan segala sesuatu. Silsilah dalam kitab 1 Tawarikh memberikan perhatian kepada masing-masing suku Israel, tetapi jelas dan berfokus pada dua suku, yaitu Yehuda, seperti yang dikatakan di 1 Tawarikh 2 ayat 3 sampai 4 ayat 23, yaitu 110 ayat, dan Lewi, yaitu di 1 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 81 atau 81 ayat. Silsilah tersebut berfokus pada suku Yehuda dan Lewi untuk mengidentifikasi garis keturunan raja dan imam Israel. Mencari raja dan imam yang sah bagi umat Allah. Silsilah dalam Matius dan juga di Lukas menemukan apa yang dicari oleh Tawarikh, yaitu Tuhan Yesus sang raja sejati. Dia juga bukan cuma raja, bukan cuma nabi, tapi dia adalah Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Raja sejati seperti dikatakan di Roma 1 ayat yang ketiga. Kita baca Roma 1 ayat yang ketiga. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Lalu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dan di Wahyu 19 ayat yang 16, ini ayat untuk menunjukkan dia benar raja yang sejati. Dan pada jubahnya tertulis suatu nama, itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, atau Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu imam itu ada di Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Terus selanjut di Ibrani 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada
hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, untuk engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan juga di Ibrani 8 ayat 1, tuh ini segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan bagi umat Allah itu ada di 1 Tawakhik 2 ayat 3 sampai Tawakhik 4 ayat 23 yang tadi 110 ayat, dan juga di Lewi 81 ayat tadi ya, di 1 Tawakhik 6 ayat 1 sampai 81. Di sini mereka tuh berfokus pada suku Yehuda dan Lewi untuk mengidentifikasi garis turunan raja imam Israel, mencari imam dan raja yang sah bagi umat Allah. Silsilah dalam Matius dan Lukas menemukan apa yang dicari oleh Tawakhik, yaitu Tuhan Yesus, raja sejati dan imam bagi umat Allah. Ya. Ya, sampai diulangi lagi ya tadi itu perkataannya supaya nyantol. Apalagi ini kitab ini tuh cuma ya rangkuman, dan ini penting, maka itu tadi harus diulang lagi. Nah, ringkasan sejarah Israel ini setelah silsilah ini dibentuk oleh penekanan pada silsilah tersebut, kerajaan dan imamat yang diungkapkan melalui warisan Israel atas tanah dan ibadah di Bait Suci. Representasi Daud dan Salomo fokus pada pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Itu masih ada bekasnya ya. Di satu tembok ratapan dan satu bangunan yang sampai sekarang jadi sengketa itu. Ya nggak usah diomong di sini karena pasti jadi rame dan jadi nyinyir netizen yang maha benar itu. Namun kita segera menghadapi ketidaksetiaan dan penyembahan berhala yang akhirnya mengakibatkan penyitaan tanah dan penghancuran Bait Allah. Dan pada akhirnya kita tinggal menunggu imam raja Israel yang sejati dan lebih baik datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus kita untuk memulihkan segala sesuatu. Mungkin ya bagi kita kitab Tawakhik ini 1 dan 2 Tawakhik ini bosen ya, karena isinya itu ya tentang silsilah semua kebanyakan ya. Apalagi di 1 Tawakhik ini ada ayat yang paling disukai oleh jemaat, yaitu di 1 Tawakhik 4 ayat 9 sampai yang 10. Yabes dimuliakan kepada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan dari ibunya, sebab katanya, aku telah melahirkan dengan kesakitan. Dan habis ini ya kalau bisa jangan nyanyi ya, soalnya langsung gini, langsung inget sama lagunya ya. Kiranya katanya Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan ini memang konteksnya memang ya apa ya, memang rencananya Tuhan sama Yabes sudah kayak gitu. Bukan tentang bukan kemakmuran ya, tapi memang rencananya Tuhan untuk Yabes itu kayak gitu. Ya memang sih ini isinya selanjutnya dari itu, silsilah daftar nama. Tapi percayalah, nama-nama ini akan membawa ke juru selamat kita yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Baru di 2 Tawakhik ini baru isinya lebih banyak cerita. Mungkin kita ya lebih seru baca kitab ini karena ini rangkuman.
dari kitab Raja-Raja ya. Ya, tentang Salomo yang jadi raja, tentang bait suci, terus tentang Salomo banyak tentang kekayaannya dia gimana, istrinya dia berapa itu, terus tentang raja-raja selanjutnya sampai ke raja terakhir Israel itu ya, yaitu raja terakhir Israel yang diungkapkan di kitab Tawarik ini, yaitu Raja Sedekia yang itu merupakan raja terakhir yang sampai itu membuat akhirnya bisa hancur itu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu ya. Nah, berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you and God bless you.